terus. Enggak, aman kok. Oke ya, kita mulai ya. Apa kabar, Fe? Aku pucet nggak? Enggak. Emang kenapa? Takutnya apa mau dikasih lipstick? Oh nggak usah, udah gitu aja natural cantik aja. kok. Apa kabar, Fe? Ini udah mulai? Udah dong. Kenapa sih? Ini kan lo bilang. Iya. Apa kabar, Fe? Fe apa sih namamu tuh? Fe apa? Aku. Feni. Oh, Feni. Venita. Venita, bukan dong. Bukan. Apa? Feni apa? Feni Rose. Feni Rose. Silat dong. Lihat aja. Fe, akhirnya kita ketemu lagi ya. Akhirnya ketemu Setelah lagi. beberapa purnama, dan ini sebenarnya ngomong kayak gini tuh udah dari jauh-jauh hari. Ayo Fe, ngobrol, kayaknya punya keluh kesah gitu. Kita curhat di sini, berbagi sama teman-teman, siapa tahu ada yang mengalami kegundahan gitu. Sebenarnya dirimu sendiri sih nggak yang guna, atau dengerin curhatan teman dan bingung harus menyampaikannya seperti apa? Gimana? Soalnya dari pas pertama kita ketemu tuh kayak mumet aja gitu. Makanya aku tuh pingin ngobrol, pingin kelihatan itu. Kelihatan Fe. Kamu tuh kayak memendam sesuatu gitu. Tapi nggak tahu harus diungkapkannya seperti apa. Ini tuh kisah kamu pribadi atau kamu nampung, kan katanya kamu banyak temen ya, banyak orang-orang yang sering curhat ke kamu. Teman-teman banyak sharing ke aku ya. Ada nggak yang mau kamu share di sini ya, pengalaman dari temenmu mungkin sekedar untuk berbagi aja ya. Perempuan tuh kalau misalkan lagi patah hati itu seperti apa dan kenapa patah hati itu bisa jadi seperti kayak gini tuh? Kenapa patah hati? Ya, faktor apa yang bisa menyebabkan seorang perempuan tuh jadi murung gitu? Ya jelas sudah patah hati kan pasti nggak enak dong. Terus? Emang ada yang bilang patah hati enak? Nggak ada kan. Nah di situ jadinya kayak galau. Ada, kalau aku Sedangkan patah hati tuh enak jadi inspirasi biar apa? Bisa buat bikin jadi lagu. Hasilnya gitu ada. Iya. Nah kalau kamu? Kalau aku gimana ya, nuanginnya malah dengerin lagu. Oke, Gitu. dengar lagu. Iya, dia suka banget sama lagu yang apa? Cinta Tak Mengerti ya. Cinta Tak Mengerti. Ya, Sajuan Suhaimi. Itu Oke. bagus lagunya. Tapi agak gerah nggak apa-apa ya, ini sengaja sih challenge. Jadi seberapa fokus dalam kegerahan ini kita ngobrol. Nggak lama. Agak panas sih. Paling satu Dia jam. udah agak Iya, panas sih. karena aku bilang nggak apa-apa ya, kita agak panas-panasan. Soalnya kalau nyalain AC juga nggak akan nyampe ke sini. Percuma. Oke, yuk. Ada apa? Ceritalah. Sharing-sharing di sini Apa juga nih yang mau teman-teman. dibahas? Pertama apa? Kenapa kamu kayak murung gitu, kayak memendam sesuatu dan bingung untuk menyampaikannya? Ini kamu tuh lagi patah hati atau empati sama temanmu yang lagi patah hati gitu? Kalau aku sendiri sih lagi baik-baik aja. Oke, Nggak ada masalah alhamdulillah. apa-apa. Oke, berarti dari awal kita ngomong ini bukan tentang kamu ya? Iya. Oke, sok cerita tuh. Jadi gimana? Mau di bagian mana nih? Aku mau Dari bahas apa dulu? dari kisah cinta temenmu, mungkin ada sesuatu hal yang menarik gitu, kok dia bisa jatuh cinta sama si anu padahal sebenarnya tuh nggak boleh sistem kayak gini gitu. Gimana sih ngomongnya? Gimana ya? Ayo coba aja, sebut aja namanya siapa kayak gitu. Jadi Musik gitu nyeritain bisa. temen nih? Iya, ceritanya? nyeritain teman. Oh gibah. Gibah nih gimana kalau orangnya kalau orangnya lihat Nggak gimana? apa-apa, yang penting seru. Tapi nanti kamu ngomong ke temanmu, kisahmu aku ceritain ya. Kalau misalkan nggak boleh ditayangin, ya udah aku juga nggak akan tayangin. Tapi kalau misalkan boleh, ya udah hasil persetujuan kita berdua. Oke. Ya percintaan kan banyak. Iya. Gitu. Apa yang temanmu rasakan? Macam-macam nih. Aku punya teman bermacam-macam jenis percintaan. Jadi kakak mau nanya yang kayak gimana? Gitu. Yang paling mendalam deh menurut kamu? Yang paling minum. wah, batuk. Yang paling mendalam yang bikin wah gila lah. Kok bisa sih? Yang terakhir yang apa, yang katanya temanmu itu pacaran sama yang udah punya istri ya? Ada. Nah, itu aja yang seru kali ya. Beberapa temen aku ada. Ada. Gimana tuh? Jadi buka aib dong aku nyeritain temen Enggak, tapi sendiri kan gitu. enggak disebutin namanya siapa. Taruh aja Lucy namanya. Sebut aja Lucy. Si Lucy ini ya. Kenapa? Dengan apa dengan si Lucy? Banyak ya, maksudnya bukan hal yang gimana ya?
bukan awam lagi ya buat orang kayak yang pacaran sama seseorang yang udah punya pasangan gitu. Kalau aku sih dengerin mereka cerita kayak oh kayak gitu emang mau ya gitu kayak ketemu jarang kayak gitu terus kayak emang mau ya gitu nanti kalau misalkan ngelihat dia lagi sama pasangannya nggak masalah emang gitu. Ya mereka mau nggak mau nerima itu. Kenapa bisa gitu? Rata-rata mereka tuh karena emang terlanjur cinta kah, apa terlanjur sayang, atau ada faktor X di belakang itu biasanya? Yang si Lucy ceritain. Kalau yang aku lihat ya dari cerita teman-teman aku, ada faktor lain. Apa tuh? Yang buat mereka tuh nerima itu. Apa? Itu teman-teman aku ya, maksudnya kayak ya mereka nggak bisa dapetin hal itu dari orang lain misalkan. Jadi cuman si orang itu yang bisa kayak bikin nyaman si laki-laki. Si laki-laki itu bisa bikin nyaman teman aku gitu. Oke, konotasi nyaman di sini apa, Fe? Dalam segi materika atau dalam segi ya orang dewasa gitulah, percintaan dalam tanda kutip seks atau apa? Kayaknya biasanya kalau buat aku ya, ini teman-teman aku ya ada cerita-cerita gitu sharing-sharing ke aku. Kalau si Lucy aja, aku bingung temennya yang mana. Oh iya. Oke. Misalkan si Lucy ini nih. Kalau yang aku dengar, kalau masalah materi sih kayaknya nomor kesekian ya. Dia nggak nyari itu. Yang penting kenyamanan itu, ya ini orang beda gitu. Dari yang sebelumnya mungkin kayak dia pernah kecewa sama orang lain, yang dia jalanin hubungan sebelumnya gitu kan, dia nemuin orang ini, akhirnya bisa bikin nyaman, bisa ngerti dia, bisa nerima dia, kayak gitu. Kalau materi sih nggak terlalu sesederhana itu, sesimpel itu. Ya cewek kan kalau udah jatuh cinta bego deh kayaknya. Nyaman intinya ya. Iya. Mau dia tuh cowok seganteng apa, sekaya apa, tapi kalau nggak nyaman kayak freak banget. Intinya kenyamanan. Nyaman. Nah, yang penting tuh. Hal apa yang bisa bikin, pasti kan mungkin si Lucy ini ada prosesnya ya, nggak langsung tiba-tiba gojok-gojok jadian terus nyaman. Mungkin ada proses waktu. Dia tuh sebenarnya tahu nggak sih si cowok ini udah punya pasangan gitu sebelumnya? Nggak mungkin nggak tahu lah. Pasti tahu. Pasti. Semua orang-orang yang kayak gitu pasti tahu. Si Lucy ini pasti tahu. Dan kamu udah cerita? Dia udah cerita? Dia sih cerita ke aku. Apa katanya yang bisa bikin dia tetap melanjutkan perjalanan kisah cinta itu? Ngomongnya sampai berapa tahun katanya? Kayaknya kurang lebih hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun? Seingat aku ya. Lumayan juga lama ya? Ada salah gak sih? Enggak. Oke, terus? Iya, kayak gitu. Pokoknya hampir segitu. Hampir 3 tahun? Kalau orang yang nonton aku disemprot gak ya? Enggak, makanya nanti kamu ngomong aja dulu. Kisah lu gue ceritain ya, tapi kan nggak sebut nama ya. Dia di sini kita nggak nyebut nama. Cuman berdasarkan pengalaman yang aku denger aja gitu. Apa kata dia untuk tiba-tiba senyaman itu? Kan ada proses ya. Ya gimana sih namanya cewek nih habis trauma mungkin ya, trauma dari hubungan yang sebelumnya. Terus ada misalkan si laki-laki ini nggak deketin dia, bisa bikin nyaman. Awalnya mungkin yang namanya trauma cewek pasti takut dong gitu buat deket sama orang. Cuman ini cowok kayak usahanya keras mungkin ya gimana, si cewek pasti luluh. Kayak si Lucy itu contohnya pasti luluh. Perjuangan si cowoknya juga jago mungkin ya awalnya, jadi pantang menyerah gitu ya. Tapi si Lucy juga pernah ada penolakan gitu nggak sih? Gue nggak mau ngelanjutin gitu ceritanya. Dia sempat bilang kayak nggak mungkin lah gitu, masa iya sih untuk teman aja lah atau apa gitu. Mungkin awalnya kayak gitu, cuman ya gimana, ya itu tadi bilang kalau aku bilang nyaman susah. Cewek itu kayak gitu. Kayaknya rata-rata cewek kayak gitu deh. Mungkin kalau beda sama cowok biasanya lebih dulu ke fisik ya kalau ngeliat cewek ya. Rata-rata kan gitu. Tapi kalau cewek itu yang penting itu nyaman. Tapi mungkin kalau persepsi aku sebagai cowok, nyaman juga mungkin ya akan kalah sama hal-hal yang ya kita realistis aja lah, materi dan sebagainya. Bener nggak sih? Adanya kayak gitu nggak sih? Masa cuma nyaman doang? Iya. Nah sekarang kamu deh, bukan si Lucy, kamu kalau udah suka sama orang tuh berdasarkan kenyamanan, berdasarkan materi, berdasarkan wah dia ganteng nih, populer misalkan, jadi udah buat pamer aja gitu. Kalau kamu pribadi ya? Kalau aku nih ya, ya nggak beda jauh sama si Lucy tadi. Nyaman. Aku tuh bego banget kalau jatuh cinta sama orang, bego banget, sebego itu, setolol itu. Aku bisa ngelakuin hal apapun yang kayak
aku pikir ya udah gue ngelakuin ini buat dia gitu. Apapun itu bakal gue lakuin gitu, intinya ya buat dia gitu. Gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, udah gitu, gue nyaman sama dia. Jadi kayak mau apa yang dia punya, dia materi dia apa, itu nggak kepikir. Kalau buat aku kayak bonus aja gitu. Mau dia ganteng, dia punya ini itu kayak ya alhamdulillah gue dapet yang kayak gitu. Meskipun dia seorang pengangguran misalkan nggak ada kerjaan, kamu Aku masih pernah tetap nemenin seorang pengangguran. Aku pernah pacaran sama seorang pengangguran, tapi ya itu tadi pas dia udah naik nih, udah dapat kerjaan gitu, udah enak gitu kan, semua yang diomongin kamu ditinggal. hilang. Kalau aku gitu. Seperti itu ya. Jadi Sebodoh itu. Jadi ini menurut aku sebagai cowok gitu yang memandang hal itu tuh, kadang si cowok juga ada berpikiran bahwa gue nggak bisa ngasih kenyamanan semata gitu tanpa embel-embel materi gitu, karena harga diri dari seorang cowok tuh terutama ada di pekerjaan. Gue akan ngerasa bego, ngerasa bodoh gitu kan. Ini menurut persepsi gue sendiri, kalau gue nggak ada kerjaan terus deketin cewek. Gitu, seperti itu kayak ya buang-buang waktu aja gitu. Tapi kan, lebih ke minder kali ya. Tapi kan aku juga nggak tahu kan, maksudnya ya semua orang kan pikirannya nggak sama. Iya, beda-beda, balik lagi ke masing-masing oh orangnya. Iya benar-benar sih. Tapi gitu. Nyambung juga apa yang dibilang si Lucy tadi ya. Jadi dia tuh lebih mengutamakan kenyamanan. Meskipun hal di belakang itu tahu dong dia udah punya pasangan, udah punya anak, mungkin dia ada punya anak gak sih cowoknya? Kayaknya sih udah deh. Udah. Seingat aku udah deh. Udah. Terus dia selama ngejalanin 3 tahun udah tutup mata aja gitu. Kayaknya sih gitu. Terus kamu pernah ngomong gak ke Lucy, lu sampai kapan kayak gini? Terus kamu coba kasih solusi ke dia gitu supaya mengakhiri semuanya gitu? Kalau aku sih nggak suruh dia akhirin hubungan itu ya. Masa iya sih, aku kan temennya dia, maksudnya aku cuma nanya aja. Lu yakin mau nerima dia udah ada pasangannya, udah ada anaknya juga, yakin gitu mau sama dia gitu kan. Terus kayak lu nggak coba cari yang lain gitu ya? Mungkin nggak cuman aku doang sih yang ngasih saran kayak emang nggak mau coba cari yang lain gitu, yang single istilahnya gitu kan, yang nggak ada pasangannya juga. Mungkin lo bisa lebih enak gitu jalin hubungan sama dia. Cuman ya gimana, ya itu tadi susah kalau udah nemu kata nyaman. Jadi kayak apapun saran temen, kalau udah cewek kalau udah sebuta itu sama cowok susah, nggak bisa. Oke. Dapat nih poinnya nih. Aku sebagai seorang jomblo, sekarang kan jomblo nih. Aku juga jomblo. Ya kita sama lah ya. Jadi untuk menaklukkan hati si cewek itu, jadi belajar malah balik ke nol lagi ya gara-gara dengar cerita tadi. Apakah dengan lantas menjadi diri sendiri, nggak dibuat-buat untuk mendapat empati dari si perempuan, ataupun ada hal-hal yang harus dibuat-buat? Contoh misalkan sebenarnya aku lagi nganggur nih, tiba-tiba aku kerja di anu gitu, membohongi itu bagus nggak sih? Nggak harus kayak mending gitu. apa adanya. Jadi kenyamanan itu terjadi ketika kejujuran itu ada mungkin. Iya, bisa jadi gitu. Jadi kan Dan dia nerima dan si Lucy juga mungkin si cowoknya ngomong dari awal aku udah punya pasangan, apa belum? Bisa jadi. Enggak, si Lucy-nya bilang ke kamu? Iya, tahu dari awal katanya sih. Tahu. Sorry, jarak usianya berapa tahun sih katanya sama cowoknya? Kalau soal usianya aku kurang begitu tahu. Tapi kalau yang dia pernah bilang, seingat aku sih 19 tahun kayaknya. Bedanya sama si Lucy sekarang berapa tahun usianya? Lucy itu beda 1 tahun sama aku. Oh iya. Masih muda dong kita. Ya 25 lah ya, 25-26 ya. 26. Gitu. Oke, balik lagi. Selain kenyamanan, ya taruhlah materi ataupun apa itu, yang paling krusial untuk apa ya aku bilangnya, yang untuk nggak bisa lepas dari dia tuh apa? Nggak bisa lepas. Katanya si Lucy mungkin pernah cerita deh ke kamu. Biasanya kan kalau cowok sama cowok adalah hal-hal obrolan dewasa. Wah, misalkan gini, cewek gue asik nih mainnya, maksudnya seru, hal-hal seperti itunya. Nah di perempuan ada gitu nggak sih? Harusnya sih ada lah ya. Ada. Itu juga. Apakah hal itu yang bisa
kata si Lucy bilang yang bisa susah lepas dari si cowoknya ini? Ada Ini, faktor itu nggak sih? selain Lucy, apa yang Lucy ceritain ke aku ya, maksudnya buat perempuan itu juga hal penting. Karena kalau kalian gimana ya, maksudnya ada hal kayak gitu terus nggak ada feel sama itu cowok gitu, kayaknya. Terus si cowoknya juga 1, 2, 3 ore mungkin? Apa tuh? Apa tuh? Minum. Oh. Oke, terus? Nggak tahu. Ya penting juga kali. Penting ya? Jadi itu juga yang memberatkan mungkin. Memberatkan sama selain nyaman yang menjadi faktor lain gitu ya? Mungkin. Berarti udah terlalu dalam ya Lucy ini ya? Boleh kapan-kapan ngomong sama dia? Boleh. Nggak ada? Coba nanti aku bilang. Habis kadang aku juga gimana ya, aku kadang udah kesel duluan kalau kayak ada temen nih misalkan cerita, datang ke aku cerita, gue gini nih, oh kasih saran nih gitu kan. Besok dia baik-baik aja lagi gitu sama si pasangannya. Iya, sama pasangannya. Kadang aku bete aja gitu, aku ya udah lo ngapain cerita ke gue, kalau kayak gitu lo selesaiin sendiri aja masalah lo gitu. Besok kalau ada masalah lo nggak usah cerita lagi ke gue. Tapi mereka sekarang masih berhubungan nggak sih menurut kamu? Setahu kamu, bukan menurutmu. Terakhir kamu ketemu Lucy itu kapan? Belum lama, bulan lalu deh kayaknya. Apa katanya? Masih? Bulan lalu sih masih. Masih ya? Masih. Oke. Berarti sampai video ini dibikin belum ada kejelasan dari si Lucy hubungannya berhenti atau enggak ngomong ke kamu? Udah? Harus banget diceritain. Iya kan kita orek semuanya gitu. Iya. Ini aku biar ada kesimpulan aja, nanti aku menyampaikannya seperti apa menurut persepsi cowok gitu. Bisa jadi aku ada di posisi si cowok itu. Oh iya. Bisa jadi. Jadi solusinya tuh gimana ya? Terakhir sih dia ada cerita sama aku di telepon aku kayak gue udahan nih gitu sama dia. Gimana? Gitu deh gitu. Gue seneng kan gitu, gue akhirnya udahan sama dia gitu. Tapi dia nggak bisa. Nggak bisa. Siapanya yang nggak bisa? Si Lucy itu. Masih tetap bertahan ngarep gitu? Kayak masih mau dia. Sampai detik ini, sampai setelah saya ngomong ke kamu? Iya. Kayak seberat gimana, itu dia ya? Kayak gimana ya caranya gitu biar gue bisa baik-baik lagi sama dia kayak gitu. Tetap jalan bareng gitu? Tetap bareng, tetap baik-baik lagi ya gitu pokoknya. Gila sih ini. Aku sih nggak terlalu banyak nanya dalam banget gitu masalahnya atau apa. Cuman dia berharapnya kayak gitu, masih bisa untuk baik-baik aja. Nah kamu kalau ada di posisi si Lucy akan seperti apa ya? Posisi Lucy? Dengan karakter kamu gitu. Kalau aku ngejalanin hubungan kayak gitu? Dengan kayak si Lucy. Gimana ya? Soalnya kalau aku ngerasanya gini loh. Kalau orang yang belum ngerasain itu pasti ngomongnya kayak masa sih gitu. Udahlah jangan yang kayak gitu. Cari aja yang lain kan segampang orang kalau yang belum tahu belum ngerasain pasti ngomong kayak gitu kan. Cuman kalau orang yang memposisikan dirinya kayak ya coba ngeliat di sisi orang itu, misalkan si Lucy ini, mungkin aku bisa jadi sama kayak Lucy. Itu lama loh kak. Jadi jangan menganggap enteng kali ya dalam hal hubungan. Soalnya ada yang pepatah juga bilang bahwa jangan menjilat ludah sendiri. Ketika gua nggak akan misalkan cowok nih, gue nggak akan main sama yang udah punya suami gitu. Tiba-tiba siapa tahu bisa gitu. Iya kan. Intinya jangan pernah ngomong sembarangan sih itu. Dan si Lucy mungkin gitu ya awalnya juga. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi kayak gitu. Tiba-tiba kena juga. Iya sih. Ngerasain juga. Hal-hal yang dianggap disepelekan tiba-tiba kejadian. Kejadian. Makanya jangan deh. Gitu. Aku pribadi juga kayaknya gitu deh. Kayaknya kayak ngomong apa nih gitu. Udah mikirin apa terus diomong gitu. Kejadian loh Pak. Pernah? Kamu sendiri? Hal apa? Pernah aku sendiri kayak gitu. Kayak nanya-nanya gitu kayak dulu kan ya aku sempat punya pacar nih dulu kayak gimana ya kalau kita udahan? Gimana ya kalau kita putus gitu? Kamu gimana gitu? Ya nggak taunya beneran kejadian gitu. Putus? Sesuai apa yang diomongkan? Sesuai. Itu namanya the power itu apa sih? Kayak deja vu gitu bukan sih kak? Iya kekuatan omongan sih.
kita soalnya merasakan duluan tiba-tiba kejadian. Kalau temanku bilang kayak dejavu gitu sih itu disebutnya. Iya, bisa jadi. Jadi kayak makanya jangan asal ngomong gitu. Di situ kayak udah percaya kayak aduh jangan deh, nggak usah ngomong sembarangan lah gitu. Ya bener, maksudnya ada orang bilang omongan itu doa, ya mungkin itu. Jadi mending ngomong yang baik-baik aja lah. Mau sembarangan istilahnya, kalau baik ya siapa tahu kejadian kan baik. Kayak gitu. Iya. Cuma hal terucap itu karena emosi, karena hal yang biasanya yang luapan emosi sesaat justru itu energinya yang sangat besar. Setauku ya, misalkan mengucapkan sesuatu ketika kita lagi marah, itu kan mengeluarkan energi tuh. Itu bahaya justru hal kayak gitu. Jadi sembarangan ya? Iya, jadi sebenarnya malah kejadian. Taunya gitu. nyesel. Nyesel banget, aku kan ngalami hal seperti itu. Nyesel belakangan. Iya, bahkan Kenapa jadi nyesel belakangan ya? ya kalau awalan bukan nyesel. Apa tuh? Hah? Apa coba kalau di awal? Iya. Pendaftaran namanya. Kalau nyesel di awal ya nggak akan seru gitu. Masa kita harus nyesel duluan lah kan? Ya biar tahu gitu. Ya itu kan Orang nggak ada pembelajaran. Iya, bagian dari misteri ilahi lah. Orang nggak ada belajar ya kayak tahu. Iya. Tapi apa yang kamu petik dari pelajaran pengalaman temanmu si Lucy itu buat kamu sendiri? Gimana ya? Jadi ngelihat kayak oh mungkin orang kalau cowok gitu maksudnya ya, kalau mau ngedeketin satu cewek ini baik-baik banget di awal gitu. Maksudnya? Baik-baik banget, nunjukin semuanya baik-baik aja gitu. Si cowok Iya, kayak mungkin dia mau ngedeketin si Lucy ini awalnya baik, terus tunjukin semua yang baik-baik gitu. Perhatian kah? Ya semuanya. Semuanya pokoknya, dari hal apapun sekalipun materinya gitu mungkin gitu kan. Jadinya kayak gitu. Oke. Berat banget kayaknya. Berat sih. Nggak kebayang sih. Aku tuh begini loh. Sempet dari cerita barusannya nggak kebayang si istrinya tahu suaminya seperti itu dan menjalin hubungan selama 3 tahun gitu. Iya ya. Terus si Lucy apa nggak mencerna itu semua kalau misalkan si Lucy ini berada di posisi si perempuan istrinya itu. gitu. Apakah nggak jadi karma nanti misalkan suatu saat suaminya direbut begitu sama perempuan lain iya. gitu. Aku sih ngeliat dari Lucy sih kayaknya dia nggak ada penyesalan itu. Nggak ada penyesalan itu. Nggak ada. Dia nggak sepemikir itu. Bahkan dia seegois itu. Yang aku lihat ya, dia seegois itu untuk milikin si laki-laki ini. Sampai detik ini katanya masih. Oke. Pelajaran yang sangat menarik teman-teman. Jadi gua di sini ya sekedar apa ya? Kita ngalir aja ngobrol dan kebetulan gua mau nanya ke dia. Karena kita baru kedua kali ya kita ketemu. Baru ketemu. Nah, iya, kedua kali. Dan dari pas awal kita ketemu di Canfield tuh, aku tuh udah beda ini kenapa sih anak gue tuh tipikal orang yang pingin mengorek karena siapa tahu bisa jadi inspirasi buat lagu-lagu gue. Nampung cerita orang-orang jadinya gitu. Iya, nampung cerita. Sharing. Ya udah, gitu. Jadi kamu luapinnya di sini gitu ngobrol. Ini kan video bisa ditonton sama siapa aja nih. Yeah. Jadi mungkin bisa diambil pelajarannya nih biar nggak terjadi kasus seperti temanmu itu. Ya, seperti si Lucy itu. Oke. Dan aku juga sebagai cowok juga makanya ngomong dari awal gak sesumpah gue nggak akan misalkan kayak gitu nanti udah nikah, tapi sebisa mungkin ya intinya kita harus ngebangun komunikasi dari awal dengan baik aja dengan pasangan kita. Itu pun mungkin ada hal-hal lain, walaupun bukan ngebela si Lucy ya, tapi dari si cowoknya juga mungkin ada faktor komunikasi yang miss sama pasangannya mungkin bisa jadi. Makanya kalau aku sendiri nanti kalau udah menikah kita tuh cari sebenarnya partner hidup ya, kita untuk saling melengkapi, diskusi, ngobrol, bukan cuma sekedar cinta-cinta atau sebagainya, walaupun itu penting menurutku ya hal seperti itu. Jadi komunikasi aja dengan baik ke pasangan gitu. Iya. Tapi bukannya sekarang emang udah biasa ya, maksudnya hal-hal biasa gitu. Seperti itu, seperti kasus Lucy. Iya. Sama. Menurut aku ya gitu. Iya dari juga. Aku tahu kayak udah hal biasa jadi. Iya juga, cuma
kalau mau dibilang dia sadar atau enggak itu salah tuh kayaknya apa ya? Yang jadi pertanyaan aku, kok si Lucy tuh se egois itu gitu loh. Ya mungkin Temenmu sayang. ya oke lah, terlepas dari sayang dan perasaan, cuma apa ya, kan mungkin ada juga mungkin cowok yang suka sama si Lucy itu, kenapa harus sama dia gitu kalau menurut aku ya. Tapi itu kan kembali lagi ke rasanya, ke rasa si Lucy sendiri yang merasakan kan, ke orangnya nggak tahu. Mungkin si cowoknya juga perhatiannya yang super keren, banyak yang dilakuin gitu, seperti itu. Tapi momen-momen tertentu dia misalkan si cowoknya lagi sama pasangannya ini, sama keluarganya, tiba-tiba temanmu itu si Lucy kangen tapi nggak bisa ngehubungi dia, itu biasanya ngapain katanya? Dia pernah nelfonin si cowoknya ini di depan aku. Maksudnya? Kayak dia lagi nggak bisa bareng istilahnya lah gitu. Terus dia nelfon pasangannya ini di depan aku. Kayak lu mau ngapain gitu? Gue kangen banget sama dia gitu. Kayak dia lagi sakit lah contohnya. Pingin ngejengukin. Pingin ada gitu. Ya pasti kan cewek kayak gitu deh. Pengen diperhatiin, gue lagi sakit kayak gitu kan. Si Lucy-nya lagi sakit, iya, terus? Pengen si cowok ini ada gitu buat dia, dia nelfonin kayak gitu. Terus si cowoknya cuma bilang kayak, maaf ya aku nggak bisa nemenin sekarang gitu, tapi besok aku datang kok gitu. Dia datang, tapi besoknya ya aku udah nggak di situ maksudnya. Aku udah lagi nggak sama Lucy, ya dia datang besoknya ke situ baru jenguk Lucy gitu. Ya gimana? Waktu mereka untuk ketemu terbatas gitu sih kalau yang aku lihat. Nggak bisa full sama seperti kayak pasangan normal ya. Pasangan normal ya mungkin lain. Udah nggak masalahin waktu gitu kan. Iya. Lu nyaman sama pasangan lu gitu, mau lu kemana gitu kayak mau jalan seharian. Iya, mau jalan seharian, mau tiap hari. Tapi mungkin, jalan gitu. Itu juga seninya kali ya, yang didapat sama si Lucy. Jadi kadang nggak bisa bareng selalu, mungkin ada timbul rasa kangen yang mendalam, tiba-tiba ketemu, mungkin gitu ya, yang mungkin ya, yang bisa tetap stabil selama 3 tahun. Tapi gimana ya? Ya berarti nyiksa dong. Ya harusnya nyiksa, tapi kenapa bisa bertahan sejauh lama itu? Iya, itu yang bikin aku. Ya perasaan juga. Orang kalau udah pakai perasaan ya sulit ya. Susah. Yang tadi aku bilang, mau temen sekalipun temen deket nih ngasih saran ke dia gitu. Gak akan mempan ya? Ya mungkin masuk nih ke pinganan, udah ngelos lagi gitu. Dia nggak bakal mau nerima gitu, nggak nyampe pasti. Didengerin sih iya, pulang dari situ ya udah beda lagi gitu. Gitu. Diminum dulu kamu, minum aja. Kayak haus. Oke deh, yang terakhir nih. Mungkin ini sedikit sedikit mengorek tentang sisi perempuan. Yang ya kamu kan sekarang juga jomblo. Terus di balik teman-temanmu juga banyak yang mengalami kasus sama seperti Lucy. Nah, kamu cara menyikapi itu semua dan cara memandang pasangan kamu tuh segimana untuk saat ini? Apakah nanti takut? Enggak, nanti maksudnya nanti untuk sosok next pengganti pacar kamu yang kemarin, apakah takut nanti pasangan aku juga mungkin sama kayak pasangan si Lucy, bisa gitu? Pernah kepikiran gitu gak sih? Enggak sih. Kamu kan banyak menyimpan ini nih dari curhatan teman-temanmu, salah satunya Lucy. Ada sih nggak yang membekas di diri kamu gitu? Gue takut nih kayaknya untuk menjalin hubungan lagi. Takutnya lebih ke takut percaya banget sih sama orang. Kayak lu udah ngasih kepercayaan penuh nih misalkan ke orang gitu. Ya awalnya mungkin dia nerima gitu, terus kayak baik-baik aja gitu. Cuman kadang lebih apa ya, lebih parah loh balasannya orang yang kayak gitu. Lebih ke hati-hati aja sih maksudnya sama orang, jangan terlalu kayak percaya, jangan terlalu baik, karena pasti yang terlalu baik itu yang bikin sakit. Aduh, kayak gitu sih. Yang terlalu baik itu yang bikin sakit. Endingnya pasti dia yang lebih nyakitin, yang lebih sakit itu. Iya, awalnya dia baik banget dari apapun pokoknya. Tiba-tiba dia yang menyakiti kita. Tapi dia juga yang akhirnya nyakitin. Itu sih, itu pelajaran yang aku dapat dari cerita teman-teman aku.
Makanya mumpung sekarang aku juga jomblo, kan lebih ke situ aja tuh. Siap. Kamu boleh ngomong deh ini ke pasanganmu nih, next pasangan imajiner nanti kamu harus nonton film ini nih, video ini. Aku ngomong di sini, aku pingin apa ya, pacar aku tuh, pasangan aku tuh harus gini-gini. Kamu ngomong di sini nggak apa-apa, biar dia nonton. Detik ini nih yang kamu rasakan nih. Misalkan, sayang, kamu nggak boleh gini ya, aku soalnya gini-gini. Boleh ngomong aja, nggak apa-apa. Kalau aku cuma pengen bilang, sini tuh dia lagi nonton, pokoknya misalkan. Jangan jahatin aku, soalnya kan aku apa-apa sendiri, gak ada yang nemenin, gak ada yang bantuin kayak gitu juga. Jadi jangan jahat tuh aja. Intinya jangan jahatin ya. Jangan jahatin. Capek loh dijahatin sama orang. Kayak gitu. Itu aja. Jahat ya. Jangan jahat. Nggak kebayang sih Lucy gimana ya perasaannya. Sedih pasti. Sudah. Namanya orang ditinggalin kan pasti sedih. Kok kamu jangan berkaca-kaca, sudahlah. Oh jadi mendalami. Kamu jadi terbawa suasana. Jadi mendalami. Ya. Gitu aja teman-teman, mungkin sharingnya untuk hal seperti ini. Ini ranah sensitif sih sebenarnya, cuma tiap orang kan berhak untuk mengutarakan isi hatinya, siapa tahu jadi pelajaran yang berguna gitu. Kalau Faye sendiri mengangkat cerita dari temannya Lucy ya namanya, nama samaran lah ya. Nanti aku suruh nonton orangnya. Iya ya, harus. Dan kamu minta izin dulu ya, ini video boleh di-share atau enggak gitu. Kalau misalkan dia nggak keberatan, ya aku nggak akan share. Kalau dia setuju, oke aku share. Dan ini tanpa aku edit, tanpa aku sensor. Oh nggak ada. Iya, jadi omongan kamu ya seadanya aja. Oke. Terima kasih Faye, tetap semangat, mudah-mudahan dapat pasangan yang dapat pasangan 2023 nih. Amin. Ya, sebentar lagi 10 hari lagi kita menuju tahun 2023. Oke gitu teman-teman, makasih udah nonton sampai detik ini. Like bagi yang suka dan dislike bagi yang gak suka. Lagi Prakasa pamit. Ya, dan juga Faye pamit. Jangan kapok ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Oke. Bye.